Eh, ini adalah vlog pertama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sih yang jawab, santai jawab. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ini agak ngaco karena kita kebiasaan kalau ngomong dia di depan orang, tapi untuk kali ini kita dipaksa ngobrolnya di depan HP. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, ini adalah vlog pertama kita yang nanti akan banyak vlog rencananya kalau kita nggak males. Kontennya isinya banyak nanti. Untuk kali ini sih kita akan berbagi tips tentang seputar dunia perkuliahan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, backgroundnya kita kayak gimana. Kalau saya nih dari Jakarta, kuliahnya tepatnya di UIN Jakarta, jurusannya Teknik Informatika, angkatan 2018. 14 ya? Oh 14 ya? 2018 berarti kita keluar. Ya. Oke. 2018. Nah, kalau di samping saya nih di mana kuliahnya? Kalau aku kuliahnya di Universitas Negeri Malang atau UM. Jadi S1-nya aku di UM, S2-nya juga di UM. Sombong banget. S1-nya 2014, kalau S2-nya 2018. Kan gak nanya S2 tadi, aku nanya di mana? Kenapa? Biarin, terus. Ya, jadi Lanjut. S1-nya ini di Negeri Malang, UM. S2-nya juga di UM juga. Jurusannya apa tadi? Jurusan pendidikan, kalau jurusannya matematika, kalau prodinya atau program studinya pendidikan matematika. Matematika. Saya informatika, ini matematika. Kita ini satu angkatan, ya kan? Kemudian 2019 ya. Ya, Januari. Januari kita putuskan buat nikah dengan pertimbangan yang sangat Krusial. Kita mutuskan buat nikah gitu. Jadi kita itu nikah bulan Januari ya, tanggal 11. Tanggal 11. Gitu. Lulusnya Lulus S1 apa? Kalau lulus S1-nya 2018. 2018. Bulan tanggal Bulannya bulan Juli. Akhir Juli. Kalau aku November 2019. 18 ya, November 2018. Kemudian selang 5 bulan ya, Siapa aku? selang 5 bulan kita nikah. Iya, setelah kita aku nikah. wisudanya gitu. Enggak sampai 5 bulan sih, 3 bulan. 3 bulan kita nikah gitu. Oke, itu tadi latar belakang kita, biar gak Latar panjang-panjang. belakang sih Apa dong? enggak, Background. kita ngalir aja ceritanya. Background ya. Ah. Background sama latar belakang sama kali. Oke, biar nggak panjang-panjang, langsung aja. Kali ini kita akan bahas gimana sih cara kuliah sambil kerja atau kuliah sambil organisasi tapi masih bisa dapat lulusan terbaik. Emang kamu dulu ini ikut organisasi kerja juga? Kamu. Jadi Oh. aku kuliah sambil kerja, kamu kuliah sambil organisasi. Oh ya, gitu. jadi Ada partnya sendiri. ada bagiannya nih nanti teman-teman. Ada kuker sama ada kura-kura ya. Kok kuker? Kura kerja. Kuliah kerja. Iya, Oh. kuker. Jadi Terus? istilah kerennya tuh kalau kuliah kerja itu kuker, kalau kura-kura itu kuliah rapat atau biasanya anak organisasi. Anak organisasi. Gitu. Oh gitu. Oke, Dari mana dulu nih? Situ dulu. kita punya tips dan triksnya. Ntar dulu nih. Apa Kan gimana? aku S1 nih ya. S1 di UIN. Kamu S1-nya di UM. Terus kamu berprestasinya di mana? Jadi guys, Jadi ceritain gini sama enggak. ya, aku Jadi ceritain. gini. Yang duluan jadi mahasiswa berprestasi, bukannya sombong ya, kita sharing aja nih. Aku dulu gitu. Jadi dia wisuda bulan apa? Kemarin tuh Februari. Kamu? Aku Februari. Enggak, bukan S1-nya. Januari 2018. Januari 2018 dia udah wisuda guys. Tapi kok guys sih, nggak enak banget. Dia udah wisuda teman-teman Januari.
tapi tidak mendapatkan predikat yang mahasiswa terbaik. Aku wisudanya November, tidak disangka tidak dinyana Karena malas. Enggak, bukan males, rajin. rajin. Tidak disangka dan tidak dinyana. Pas waktu yudisium itu aku dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik tingkat jurusan guys gitu. Oh teman-teman gitu. Nah Terus cerita lanjutannya dong, aku kan nggak mau sombong. ya terus apa Terus? namanya, dia ngelanjutin S2. Ya kamu ngelanjutin S2 ya? Ya. Ngelanjutin mau S2 di UM juga. Oke. Berapa bulan wisuda? Wisuda. Berapa semester kamu? 3 semester, lulus 3 semester S2 UM. Jadi S2-nya lulus 3 semester dengan harusnya kan 4 semester ya, teman-teman. Tapi dia lulusnya 3 semester dengan predikat mahasiswa. Predikat apa predikat sih? Predikat. Dengan predikat mahasiswa berprestasi terbaik tingkat universitas, teman-teman. Jadi setelah saya sombong dijatuhkan sama dia gitu. Jadi teman-teman, kita tuh nggak perlu banyak ngomong, yang penting tindakannya, yang penting hasilnya gitu kan. Proses ya udahlah, proses kita sendiri aja yang nikmatin. Yang penting kita harus menunjukkan kepada orang-orang sombong di dunia ini kalau kita bisa lebih baik dari dia. Bukan kita bukan sombong, kita mau sharing Ya. aja. Kalau sombong itu nanti ya nanti sombong ya, jangan sekarang. Sombong nanti. Setelah Jangan ditiru guys, teman-teman sombongnya. Membagi waktu. Ya, membagi Antara waktu itu kuliah sama antara kuliah sama waktu-waktu yang lain guys. Teman-teman, kok guys terus sih? Ya, jadi di dunia perkuliahan itu teman-teman, banyak sekali waktu yang akan kita akan kita dapatkan. Oh, dapat. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di SMA dulu kan kita jam 7 udah berangkat, terus jam 1 atau jam 3 gitu udah pulang. Nah kalau kuliah ini enggak, jadwalnya itu akan diatur sama teman-teman sendiri. Jadi satu hari itu kita kadang cuman kuliah 1 SKS atau 2 SKS gitu ya, 1 sampai 3 jam lah ya dalam satu hari itu. Jadi banyak waktu kosong yang bisa kita manfaatin. Ya terserah teman-teman sih nanti mau manfaatinnya buat rebahan, bisa sehari rebahan atau ikut organisasi atau kerja atau yang lain, ya terserah teman-teman gitu. Ya jadi membagi waktu itu sangat penting sih. Nanti ketika teman-teman udah dikasih jadwal perkuliahan, ya ada waktu-waktu kosong itu bisa dimanfaatin buat waktu-waktu yang bermanfaat gitu sih. Kalau aku dulu itu semester awal baru perkenalan ya. Jadi kan aku ngerantau nih ya dari Gresik ke Jakarta itu, jadi ya mengenali lingkungan sama kondisi dulu sih. Kalau aku dari Gresik ke awal. Malang sama aja kan, harus adaptasi dulu gitu kan. Cara kamu bagi waktu antara kuliah sama rapat-rapat, kan biasanya anak organisasi tuh banyak rapat gitu kan. Nah itu gimana caranya? Ya aku sih nggak bisa disebut anak organisasi ya, karena organisasi juga yang aku ikutin nggak terlalu banyak, cuman beberapa doang. Jadi kuliah semester 1 itu masih banyak-banyaknya SKS sih teman-teman. Nah aku udah masuk ke LDK namanya itu ya, masuk LDK aku udah jadi koordinator lembaga dulu PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Oke. Gitu. Terus? Itu udah jadi koordinatornya. Kemudian di asrama sendiri, karena aku asrama teman-teman, di asrama aku jadi pengurus juga. Udah sih jadi aku cuman itu doang pas waktu semester awal. Pas sibuk-sibuknya deh gimana cara? Pas sibuknya ya pas waktu semester berapa itu ya, semester 5 pas semester 4 gitu ya. Itu karena ngejabat juga teman-teman di wakil ketua himpunan gitu, sama ke lembaga dakwah kampus pusat. Gitu, sama ada organisasi di luar kampus juga aku ikutin. Jadi cara bagi waktunya ya gitu,
aku bakalan bener-bener manfaatin jatah kuliah aku, teman-teman. Jatah kuliah gimana ya maksudnya, jatah absen gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kuliah itu dikasih jatah absen gak masuk gitu. Jadi 1 kali semester itu dijatahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali ya udah nggak bisa, nggak lulus. iya nggak bisa ujian atau auto nggak lulus. Nah kalau aku sih manfaatin waktu itu, teman-teman. Jadi tapi yang aku manfaatin cuma 2 gitu. Jadi nggak aku maksimalin karena aku sadar sih kewajiban aku di sini juga kuliah gitu loh pada saat itu. Jadi ya aku benar-benar manfaatin yang kedua itu untuk waktu-waktu yang krusial, kayak misalkan ada acara yang nggak mungkin diundur, nah aku pakai tuh waktu-waktu yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada rapat dan sebagainya, biasanya aku atur dulu jadwal kuliahku gitu sih. Kalau kamu? Oke. Tadi kan buat anak-anak yang suka organisasi sama kuliah sambil organisasi gitu ya. Nah kalau aku sendiri kan dari pengalamanku itu aku kuliah sambil kerja gitu. Kerjanya ngapain? Tadi kan backgroundku Nyari duit ya. iya nyari duit. Jadi kan backgroundku itu tadi kan pendidikan matematika. Pendidikan berarti kan nantinya akan jadi seorang guru atau dosen atau pengajar lah istilahnya gitu. Nah makanya aku selain kuliah juga nyari pengalaman yang nanti biar kalau masuk dunia kerja itu nggak kaget gitu istilahnya, kan udah punya pengalaman ngajar lah gitu. Nah jadi aku kayak ngajar di bimbel gitu, ada yang private, ada juga yang kelas gitu, ngajar matematika. Nah cara bagi waktunya gimana, jadi kalau aku fokus cerita yang pas waktu S2 aja ya, soalnya kan yang dapat lulusan terbaik pas S2 nya. Oke, jadi pas waktu pagi itu kan pasti kuliah. Pagi kuliah, habis kuliah itu kan pasti ada waktu senggang. Nah, pas waktu senggang itu materi yang tadi didapat pas waktu kuliah itu aku review lagi teman-teman gitu. Jadi biar apa? Biar istilahnya nggak numpuk lah. Kita review nanti kalau ujian biar nggak makan waktu gitu. Udah habis itu kan nanti selang berapa waktu, kalau misalkan lama kita bisa istirahat bentar. Istirahat ngapain ya terserah, mau melakukan apa yang kita suka, atau misalkan kalau bentar ya udah review aja, habis itu kita lanjut ada kuliah lagi gitu. Nah, Jadi bedanya anak organisasi sama anak yang bener-bener niat kuliah nih teman-teman. Kayak gitu. Jadi habis kuliah di review. Kalau aku dulu nggak, habis kuliah ya udah. enggak, soalnya beda kalau teknik anak teknik kan kayak praktek gitu kan. Nah kalau aku tuh lebih ke teori. Kalau misalkan teori ya ada sih prakteknya, cuma kalau ya ada teorinya juga. Nah kalau teori kan perlu di review nggak sih gitu. Ya nggak tahu, aku nggak kuliah di matematika. Iya gitu. Okay. Nah terus habis itu sorenya udah ya kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau ada waktu longgar pasti review materi gitu. Nah terus habis itu udah sorenya aku mulai ngelesin di bimbel. Jadi kadang tuh sore dari jam berapa, jam 4 sampai jam 6-an lah ya, sebelum maghrib atau Tapi sebelum balik maghrib lagi gitu. kan. Terus abis itu nanti abis isya itu lagi sampai jam 9 gitu. Jadi hitung aja ngelesinya tuh kadang habis maghrib juga ada. Jadi hitung aja ngelesinya itu habis sore sampai malam gitu. Nah kalau udah malam kan udah capek ya, nggak mungkin tuh udah ngerjain tugas atau apa, itu nggak mungkin. Jadi ngerjain tugasnya itu teman-teman di sela-sela antara kuliah gitu, atau enggak kalau misalkan masih memungkinkan sih malamnya itu kalau kepepet, kalau misalkan ada tugas yang benar-benar belum selesai dan buat besok gitu. Jadi antara kerja sama kuliah itu jangan sampai saling merugikan. saling merugikan gitu. Jadi Harus kita balance. pintar-pintar bagi waktu. Jadi kewajiban kita kan istilahnya udah ngambil
apa ya, pilihan buat kerja, ya udah kerjanya jangan cuma kerja yang nggak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi kita harus tanggung jawab full, kita kerja di situ. Berarti kalau aku tadi kan ngelesin, ya udah berarti harus siap gitu istilahnya, ngajar anak-anak. Dan juga kuliah kita jangan sampai keteteran gitu. Ya, kalau bisa sih kerjanya yang ada korelasinya ya sama benar. sama jurusan kita atau sama yang lagi kita pelajarin gitu. Benar. Jadi nggak sembarangan kerja, kecuali kalau misalkan udah kepapit nih teman-teman udah nggak punya duit buat ini, ya terpaksa harus kerja. Ya nggak apa-apa, kerja sebisanya, bantu-bantu apa gitu nggak masalah. Tapi kalau mau buat latihan dan lain sebagainya, ya cari kerja yang ada korelasinya sama jurusan kita sih. Kalau emang mau kuliahnya sambil kerja, kalau kuliah sambil organisasi ya diambil manfaatnya juga. Pokoknya yang penting waktu sih teman-teman. Waktu dibagi gimana? Dibagi secara balance, baik dan teratur gitu. Benar. Gitu. Ada juga sih sebenarnya beberapa teman kita yang kuliah, kerja, organisasi juga. Itu ada banyak. Boleh, asalkan kita bisa membagi waktu kayak gitu aja. Pokoknya intinya kita bisa membagi waktu, mau ngapain aja terserah. Yang penting kita bisa membagi waktu sehingga. Kamu kalau misalkan mau ditanya apa namanya, mau pilih kuliah apa kerja, pilih yang mana pada saat itu? Kuliah lah. Kuliah. Kan itu kewajiban kita. Selalu kuliah ya. Selalu kuliah yang dipilih. Pada saat kapan? Kalau pada saat itu. Pada saat itu kayak kuliah. Oh iya. Kalau aku enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan bentrok organisasi sama waktu kuliah itu bener-bener bentrok tuh, ya kan? Aku jadikan bikin prioritas gitu sih. Mata kuliah ini penting banget nggak kalau aku masuk gitu. Terus organisasi ini kalau misalkan ada acara nih, aku ikut andil besar nggak di situ. Kalau misalkan aku cuma jadi peserta atau jadi anggota di suatu departemen gitu, aku bisa tinggalin. Tapi kalau misalkan tanggung jawabnya jadi ketua acara gitu atau ketua di situ yang harus penting, ya aku korbanin kuliahnya. Itu mau nggak mau sih gitu. Oke.